Hello Technolovers, dunia otomotif teknologi begitu memberikan efek terhadap penjualan suatu produk yang tentunya membuat setiap pabrikan berlomba menarik hati para konsumen. Maka tak heran jika penjualan yang terus menurun ataukah teknologi yang mulai ketinggalan zaman mengharuskan pabrikan sepeda motor untuk melakukan suntik mati terhadap beberapa produknya. Seperti yang terjadi pada 10 motor populer di Indonesia tapi sudah disuntik mati berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan info teknologi menarik lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Yamaha Scorpio Z. Mungkin kamu tak asing dengan motor yang satu ini. Motor yang pernah jadi andalan dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ini memiliki kapasitas mesin 225 cc. Setelah pihak Yamaha menghentikan produksi RX King, motor sport Scorpio Z kemudian dikeluarkan pertama kali di tahun 2004. Tak lain adalah model yang disiapkan sebagai suksesor RS King. Nanti pada tahun 2010, barulah Yamaha melakukan facelift dengan perubahan menyeluruh alias hampir sempurna. Namun sayang sekali, minat konsumen tanah air menurun pada motor ini sehingga membuat motor keluaran pabrikan Yamaha tersebut harus disuntik mati produksinya di tahun 2014. Meski begitu, Scorpio Z kerap kali digunakan oleh pencinta modifikasi buat bahan kreasinya sampai saat ini. Honda CS1. Selain pabrikan otomotif besar Yamaha, pabrikan besar Honda juga pernah mengalami nasib buruk. Melalui produk CS1, Honda pernah dipandang sebelah mata apalagi melihat mesinnya hanya berkapasitas 110 cc. Bahkan kehadirannya di pasar tanah air tak begitu lama sejak diluncurkan pada tahun 2008. Wajar saja sebab kala itu motor ini memiliki desain yang tidak nampak elegan sehingga tidak diminati oleh kebanyakan orang di Indonesia. Posisi mesinnya juga masih tidur, sama seperti mesin motor bebek. Meski CS1 merupakan motor hasil desainer Indonesia, namun penjualannya terus menurun hingga harus di-stop produksinya pada tahun 2013. Honda Mega Pro F1. Sempat hits di masanya, namun motor sport yang satu ini harus mengalami nasib kelam di tahun 2018 akhir. Produksinya diberhentikan karena pergeseran tren. Kala itu pabrikan Honda sudah menawarkan produk lain di kelas yang sama seperti Verza dan CB150R. Padahal nih ya, Honda Mega Pro merupakan naked bike yang sempat melegenda di zamannya sebab ia menjadi pilihan banyak orang yang menginginkan motor setingkat di bawah Honda Tiger. Motor ini dibekali mesin berkapasitas 150 cc dan sempat resmi menerima teknologi injeksi PGM F1 pada tahun 2014. Honda Blade X125. Selanjutnya Blade 125 yang kebagian jatah disuntik mati pada tahun 2018. Padahal motor ini lumayan berkiprah lama di tanah air loh. 10 tahun mengaspal, ia harus tunduk dengan kehadiran skuter Matic. Motor ini menggunakan mesin 125 cc dengan teknologi PGM F1. Blade X125 juga dikenal dengan kelincahannya dan hemat bahan bakar. Belum lagi motor keluaran Honda yang satu ini diklaim mampu menghasilkan kecepatan maksimum hingga 100,7 km per jam serta akselerasi 12,6 detik pada jarak 0 hingga 200 meter. Kemunculan skutik yang begitu fenomenal kala itu membuat Honda turut lebih fokus menggarap skutik yang mengharuskan produksi Blade harus diberhentikan. Suzuki Thunder 125. Ini nih motor yang dinilai keren luar biasa di masanya. Wajar sih, tampangnya yang kece punya, garang dan maco, membutanya selalu diklaim sebagai motornya cowok-cowok yang cool. Suzuki memang berhasil main di kelas motor sport 125cc dengan melahirkan Thunder 125 di tahun 2004. Bahkan motor ini sempat jaya cukup lama loh di tanah air. Namun setelah 11 tahun berlalu, motor yang sudah memiliki banyak loyalis ini terpaksa dihentikan produksinya pada tahun 2015. Dan lagi-lagi karena pergeseran tren.
Honda Beat Pop. Kamu pasti tahu dong dengan skuter Matic Low End satu ini. Skutik besutan Honda ini pertama kali menyapa konsumen Indonesia pada tahun 2014 lalu. Kehadirannya begitu memberikan warna baru di tanah air hingga menjadi skuter Matic sejuta umat kala itu. Namun, karena skuter Matic memiliki minat besar dari para konsumen, pabrikan otomotif lainnya juga tak mau kalah sehingga motor ini harus mendapatkan persaingan ketat dengan skutik baru lainnya dan tentunya memiliki daya tarik melebihi apa yang disediakan pada Honda Beat tersebut. Meski sempat mengalami pembaharuan desain, tapi setelah 5 tahun mengaspal, motor ini pun harus mengakhiri masa baktinya karena mengalami penurunan dalam penjualannya. Suzuki Satria F150 standar. Keluaran Suzuki 1 ini juga sempat hits di zamannya. Munculnya varian baru membuat Suzuki merampingkan tipe All New Satria F150, di mana sebelumnya ada 4 varian yaitu Satria F150 standar, Blackfire, MotoGP, dan Satria F150 Black Predator. Namun kini hanya 2 seri yang tersisa yaitu Satria F150 seri MotoGP Special Edition dan Predator Series. Meskipun seri Special Edition telah dilengkapi dengan alarm dan color casting wheel, namun versi Predator lebih lengkap lagi dengan kehadiran USB charger beserta emblem 3D. Sementara versi standar dan Blackfire harus disuntik mati produksinya karena dinilai semakin minim peminat. Yamaha Sabre. Sport bike ini meluncur di Indonesia pada tahun 2016, di mana kehadirannya diharapkan dapat melengkapi varian Fiction dan R15. Namun rencana Yamaha tidak berjalan mulus, ternyata penjualan Sabre tetap saja tidak memuaskan. Keputusan untuk mengakhiri masa baktinya berkaitan dengan performa penjualan yang kurang maksimal. Nah, meskipun dalam situs resminya Yamaha masih memajang Sabre, namun perusahaan sebenarnya hanya ingin menghabiskan sisa stok yang ada. VR Cross X 200 ES. Tak hanya pabrikan Jepang yang menghentikan produksi beberapa motor mereka di tanah air, brand asal Indonesia yaitu VR turut memutuskan untuk tidak lagi memproduksi motor trail mereka VR Cross X 200 ES pada bulan Desember 2019. Kabarnya VR tak bisa bersaing di pasaran sehingga alasan ini menjadi penyebab utama VR disuntik mati. Apalagi sejak kemunculannya di tahun 2016, VR Cross X 200 ES ini malah kalah pamor dengan saudaranya sendiri yaitu Cross X 200 GT. Honda Supra X125 Helm In. Satu lagi sepeda motor yang harus menghilang dari situs resmi PT Astra Honda Motor sejak awal tahun 2019. Bahkan, menurut keterangan Honda Cengkareng, sepeda motor tersebut sudah tidak diproduksi per 1 Januari 2019. Padahal Honda telah membekali motor ini dengan bagasi yang cukup luas dan lebar, sehingga helm bisa masuk ke dalamnya. Namun sayang, tepatnya di akhir 2018, Honda resmi menghentikan produksi motor ini lantaran kurang diminati pasar dan kalah saing dengan motor Matic yang begitu pesat menguasai pasar Indonesia. Nah, dari beberapa motor tadi ada nggak sih motor yang pernah kamu miliki yang saat ini sudah tidak diproduksi lagi? Tuliskan di bawah yuk di kolom komentar. Oke deh, seperti biasa sebelum video berakhir jangan lupa like and share video ini ya. Thank you for watching and bye!